kepada keduanya. Dan nanti kita akan jelaskan banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh makhluk, oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang nanti sanksinya di akhirat kelak. Tapi khusus durhaka kepada ibu bapanya, Allah akan mengenakan sanksi sebelum di akhirat. Di dunia dia akan merasakannya. Di mana di sini Allah memerintahkan kepada mereka-mereka yang beriman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan untuk tidak menyembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau mereka atau salah satu dari mereka sudah dalam kondisi yang tua, kondisi yang perlu perhatian, fala taqul lahuma uffin. Jadi tidak diperkenankan kita mengatakan kata-kata itu seperti ini. Pun tidak dibenarkan mengatakan kepada kedua orang tua. Dan jangan pula membentak mereka. Ya, apalagi membentak lagi, itu pun dilarang. Yang lebih dari itu pun pasti dilarang. Wa qul lahuma qawlan karima. Katakanlah kepada keduanya kata-kata yang karim, kata-kata yang mulia, kata-kata yang santun, kata-kata yang bagus. Wakhfid lahuma janahad dhulli. Rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tua dan kasihanilah mereka. Ya. Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Jadi rendahkan, kemudian kasihanilah mereka. Wa qur rabbirhamhuma. Kemudian katakan, wahai Tuhanku, ya Rabb, kasihanilah kedua ibu bapaku sebagaimana mereka mendidikku, membesarkanku, menjagaku ketika aku dalam kondisi kecil. Ulama kita menjelaskan, jadi durhaka kepada ibu bapa itu ada lima bagian ya, supaya kita paham betul. Yang pertama itu orang melihat, jadi bin nazar, durhaka dengan melihat. Contohnya, ketika ibu bapanya berbicara, dia nggak ngelihat pada orang tua, dia lihat dari pandangan yang lain. Ini merendahkan, durhaka itu. Jangan main-main juga. Jadi orang tuanya berbicara kepadanya, dia nonton di handphone. Dia memperhatikan yang lain. Ya, ini secara tidak langsung dia durhaka kepada ibu bapanya. Jadi hati-hati yang selalu main handphone, orang tuanya ngomong, dia terus WA aja. Nah, ini hati-hati, ini masuk dalam golongan durhaka kepada orang tua. Membuat sakit hati orang tua itu durhaka. Kita ngomong dengan teman saja, ketika teman pun kita ajak ngomong, dia ngelihat yang lain, lihat di HP, itu kita merendahkan dia, apalagi kepada ibu bapak. Ini perhatikan, yang pertama dia melihat pada pandangan yang lain, sedangkan ibu bapaknya itu berbicara kepadanya. Kemudian yang kedua adalah dengan tangan. Nah, ini dengan tangan ini kalau sampai mukul sudah selesai lah, itu durhaka yang paling besar. Tapi biasa dengan tangan itu orang tuanya bicara tapi dia tidak mukul orang tuanya, tapi tangannya Jadi secara tidak langsung dia meremehkan kata-kata kedua orang tuanya itu. Apa itu umpamanya? Ya, jadi tangan dia bergerak, tapi arahnya itu dia merendahkan ibu bapaknya. Jadi hati-hati, ya, jangan dianggap orang tuanya mungkin orang kuno, bahasanya mungkin tidak relevan lagi dengan zaman ini, tapi nggak perlu direndahkan, tetap dihormati. Nah, yang ketiga itu dengan lidahnya. Ini dengan lidah, ya pasti dengan kata-kata yang menyakitkan. Ya, umpamanya suaranya dikeraskan. Ya, ibunya ngomong pelan, suara dia lebih keras. Itu durhaka. Nah, kemudian, jadi jelas ya, yang pertama adalah dengan pandangan, dia mandang yang lain. Yang kedua adalah dengan tangan, dia tidak pukul ibu bapaknya, tapi tangan dia menunjukkan dia merendahkan orang tuanya. Yang ketiga adalah dengan kata-kata
suara yang ditinggikan atau diremehkanlah ibu bapaknya. Ya, umpamanya ibu bapaknya, ibu ini atau bapak ini kuno, nggak ngerti masalah ini. Itu menyakitkan hati. Yang keempat adalah dengan harta. Dia punya uang, tahu ibu bapaknya miskin, dia tidak bantu umpamanya. Ini durhaka. Ya, dia tidak memberikan sesuatu, tidak membantu, tidak memberikan perhatian, padahal dia punya segala-galanya. Dan yang kelima adalah durhaka setelah meninggalnya kedua orang tua. Bagaimana durhakanya? Doakan aja tidak ada. Dia doakan ibu bapaknya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, setelah sholat dia doakan. Ya, sebagian kita mengirimkan suratul Fatihah untuk ibu bapaknya, semoga Allah mengampuni dosanya, semoga amal yang dia baca itu, dia setelah membaca Al-Quran, dia memohon kepada Allah agar apa yang dia baca ini pahalanya sampai kepada ibu bapaknya. Ya. Dan dia yakin segala amal perbuatan itu memang terputus kecuali 3 hal: shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu. Jadi sudah meninggal pun si anak ini juga tidak mendoakan, ini durhaka juga kepada ibu bapaknya. Jadi perhatikan 5 hal tadi. Yang pertama adalah dengan memandang, dia memandang ibu bapaknya, ya dia tidak pandang. Orang tuanya ngomong, dia memandang pada yang lain. Ya, apakah HP atau apa saja yang dia lihat, dia tidak memandang pada ibu bapaknya. Kemudian dengan tangannya tidak memukul, tapi dia mengisyaratkan bahwa orang tuanya itu tidak mengerti masalah, meremehkanlah. Yang ketiga adalah dengan kata-kata, dengan suara yang keras. Yang keempat, dia memiliki sesuatu, dia tidak memberikan bantuan pada orang tuanya. Dan yang kelima, setelah orang tuanya pulang ke rahmatullah, dia pun tidak mendoakannya.